Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Berita Kembang Lambe. Baiklah pemirsa, seperti janji saya tadi, saya akan melanjutkan perbincangan saya ini bersama Pak Muklis, yakni Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri. Baik Pak Muklis, kalau tadi sudah dijelaskan sedikit program yang sudah dijalankan begitu oleh BPN, baik Kabupaten Kediri maupun seluruh Indonesia. Tadi ada 4 kriteria yang disampaikan oleh Pak Muklis. Nah, ini apa ini? Monggo disampaikan. Jadi begini, di dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap itu yang didata itu dibedakan ada 4 klaster. Oke. Namun demikian, yang menjadi prioritas kami khususnya di Kabupaten Kediri dengan kantor-kantor pertanahan yang lain di seluruh Indonesia, ini adalah klaster yang satu. Jadi klaster satu ini adalah seluruh tanah yang surat-suratnya lengkap, kelengkapan kemudian diukur, kemudian dia bisa diterbitkan sertifikat. Jadi dokumen bukti perolehan tanahnya itu jelas. Dan tidak terputus, ya, kemudian diumumkan, selanjutnya dia diterbitkan sertifikat. Jadi ada produk sertifikat. Kemudian ada di klaster kedua. Klaster kedua ini apabila bukti-bukti suratnya tidak lengkap, itu baru hanya sampai di tahap pengukuran, tapi tetap dia dibuatkan daftar tanah. Itu mungkin tidak diterbitkan sertifikat. Bahkan nanti ada yang di klaster ketiga apabila tanah-tanah yang sementara bermasalah. Dalam sengketa itu tetap nanti dibukukan dan dibuatkan daftar tanah, tapi tidak diterbitkan sertifikat. Kemudian yang keempat adalah klaster untuk tanah-tanah yang ada di desa itu yang sudah pernah diterbitkan sertifikat, jadi didaftar kembali. Didaftar. Sehingga diharapkan dalam satu desa itu mempunyai dokumen daftar tanah yang lengkap. Oke, terima kasih Pak Muklis. Nah, kita cut dulu. Pemirsa. Menarik sekali perbincangan kita bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan saya bersama Pak Muklis, ini dia ada satu berita dari Karisidenan Kediri untuk Anda. Kapolres Nganjuk AKBP Joko Sadono dan Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk melakukan survei pada pembangunan jalan tol Trans Jawa di perbatasan Nganjuk Jombang, tepatnya di Kecamatan Patian Rowo Nganjuk. Survei dilakukan menyusul adanya rencana dari pihak polisi untuk menggunakan jalan tol tersebut sebagai jalur alternatif arus mudik dan balik lebaran tahun ini. Bila rencana berjalan mulus, kendaraan dari arah barat menuju timur atau dari Madiun menuju Jombang akan dialihkan ke jalur alternatif tersebut, melewati Kecamatan Baron menuju Desa Kemloko lagi, Desa Kemadu, masuk menuju Kecamatan Patian Rowo hingga tembus ke Jombang. Sehingga dipastikan akan bisa mengurai penumpukan kendaraan yang ada di Simpang 3 Mengkreng Kertosono. Pihak kepolisian memastikan kemacetan akan terkurangi hingga 70% bila jalur alternatif tersebut bisa digunakan. Sementara untuk kendaraan dari arah Surabaya menuju Madiun akan tetap melalui jalur utama, yaitu Jombang menuju Simpang 3 Mengkreng Kertosono hingga lurus ke Wilangan Nganjuk. Nanti untuk arus mudik itu biasanya kendaraan yang volume paling banyak dari timur ke barat. Jadi nanti kita prioritaskan kendaraan-kendaraan yang dari barat melalui jalan yang umum, jalan provinsi, jalan negara. Tentunya jalan alternatif ini kita gunakan untuk jalur yang dari barat ke timur, supaya mengurangi kemacetan yang ada di Mengkreng, sehingga dengan berkurangnya kendaraan yang crossing yang di Mengkreng itu bisa mengurangi kemacetan nanti. Hingga kini pembangunan jalan tol Trans Jawa yang berada di Kecamatan Patian Rowo Nganjuk masih belum rampung. Ditargetkan tanggal 16 Juni ini pembangunan akan selesai dan jalur tersebut bisa digunakan sebagai jalur alternatif lebaran tahun ini. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani melaporkan. Ya pemirsa, seperti itulah tadi salah satu berita dari Karisidenan Kediri. Baiklah, saya akan lanjut nih perbincangan bersama Pak Muklis. Nah Pak Muklis, kalau tadi sudah dibahas mengenai program yang dijalankan, ada 4 klaster kemudian. Nah, sejauh ini targetnya seperti apa? Kemudian yang sudah dilakukan oleh BPN sendiri seperti apa? Jadi terima kasih Mbak. Jadi target kita kan 16.000 bidang itu dalam bagian dari 2 juta bidang tanah yang ditetapkan oleh Pak Jokowi, gitu. Nah ini saat ini sekarang ini nanti akan diluncurkan lagi yang tambahan untuk nantinya menjadi 5 juta bidang, jadi 3 juta bidang. Makanya untuk tahap pertama kita dari 16.000 bidang tersebut saat ini pengukuran sudah dilaksanakan kurang lebih sekitar 9.000 bidang. Jadi sampai dengan bulan Juni paling tidak data fisik tanahnya itu sudah kita dari sudah tercapai 9.000.
Hanya saja mungkin pemenuhan khususnya data yuridis. Jadi pemenuhan alas hak ini yang kadang-kala masih memenuhi hambatan karena pemenuhan ada ya mungkin SDM di desa mungkin yang kurang begitu paham mengenai pembuatan surat-surat pernyataan. Benar. Dilengkapi. Makanya kita mendorong teman-teman kita dari kantor pertanahan Kabupaten Kediri agar supaya memandu khususnya SDM yang ada di desa dalam rangka pemenuhan kelengkapan berkas. Seperti memberikan sosialisasi seperti itu. Sambil sekalian kita memberikan sosialisasi. Kemudian terutama ada menyangkut masalah pernyataan, penguasaan fisik dan sebagainya itu kadang-kala mungkin masih belum bisa dipenuhi karena alasannya yang tidak lengkap. Nah, itu hal-hal itu yang mungkin perlu agar supaya dalam ini nanti mungkin setelah bulan puasa mungkin akan lebih lagi digiatkan lagi untuk kegiatan pelaksanaan ini. Oke, benar sekali. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa, menarik sekali bukan obrolan saya bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri. Nah, tapi ini ada satu berita lagi yang sayang untuk Anda lewatkan dan ini dia beritanya untuk Anda. Pengibaran 10 bendera ASEAN ini dilakukan oleh tim pengibar bendera di kawasan Bundaran Ringin Contong, Jombang. Pengibaran bendera ini menandai diluncurkannya Taman ASEAN di lokasi tersebut. Kementerian Luar Negeri menunjuk Kabupaten Jombang sebagai tuan rumah ASEAN Youth Intervention Camp tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 30 Oktober mendatang. Kegiatan ini digelar atas kerjasama Kementerian Luar Negeri dan Pusat Studi ASEAN Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Dalam kegiatan ini diambil tema Islam Rahmatan Lil Alamin dan Harmoni Diversity. Bupati Jombang Nyono Suherli berharap agenda bertaraf internasional ini bisa mempromosikan potensi yang ada di Kabupaten Jombang, baik potensi wisata, perekonomian, maupun kekuatan toleransi antar umat beragama. Budaya. Bahkan kita merasa senang, bersyukur bahwa nantinya dengan adanya ditempati Jombang untuk hari ulang tahun ASEAN yang ke-50 ini menambah ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat Jombang, khususnya anak-anak kita, pemuda dan pemudi nantinya. Sementara Isman Pasa, Kasubdit Kerjasama Pembangunan Sosial Kementerian Luar Negeri mengatakan, terpilihnya Jombang sebagai tuan rumah karena kekuatan toleransi antar umat beragama yang terbangun dengan baik. Seperti saya tadi katakan bahwa ASEAN itu sifatnya guyup. Nah, kita kembali menyemancarkan dari Jombang ini bagaimana keguyuban masyarakat kita walaupun beragam bisa tetap bisa dikembangkan di region. Kegiatan bertaraf internasional ini merupakan kegiatan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ASEAN yang ke-50. Dalam kegiatan tersebut, seluruh delegasi dari 10 negara ASEAN ditambah negara sahabat akan hadir menjadi peserta kegiatan. Dari Jombang, Saiful Mualimin melaporkan. Nah pemirsa, itu tadi sudah ada 2 berita dari Karisidenan Kediri yang sangat menarik, tapi jangan kemana-mana karena Kembang Lambe akan segera kembali usai jeda pariwara, tentunya masih di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri.